Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.4 FM Suara Banjarnegara, Bahana Informasi Budaya dan Hiburan. Apa kabarnya Mitra di kesempatan pagi hari ini? Senang sekali kembali Sinta hadir menemani Mitra, tepatnya di SB Live Show. Wah, ini senang sekali ya kalau sudah pagi-pagi hari ini gitu ya. Tetap semangat, tetap ceria. Mungkin ada di antara Mitra yang saat ini mungkin lagi terbaring, tidak enak badan, tenang saja. Sinta juga demikian, tapi ternyata tetap semangat. Asik. Ya, senang sekali di kesempatan pagi hari ini Sinta tidak sendirian ya. SB Live Show senantiasa memberikan yang terbaik dengan narasumber-narasumber yang terbaik dari Kabupaten Banjarnegara. Dan kita masih ngobrol, masih terus berbicara tepatnya mengenai peraturan perundang-undangan, yaitu terkait mengenai barang kena cukai ilegal. Senang sekali karena sudah hadir tidak hanya satu narasumber, tetapi ada dua narasumber ya. Yang pertama dari Satpol PP, beliau ada Bapak Muhammad Santiaji SE. Ini adalah Kabid Penegakan Peraturan Undang-Undang Daerah, dan yang sudah akrab di telinga kita, sahabat kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjarnegara. Biasa kita sapa dengan Mas Yas Zebua, Sarjana Hukum. Beliau adalah Kasih Intel Kejari, karena nama bekennya sekarang menjadi Yas Zebua. Mau saingan nih sama penyiarnya ceritanya. Oke, kita sapa karena beliau sudah ada di sini ya. Oke, dari Satpol PP dulu ada yang biasa kita sapa Mas Aji gitu ya. Mas Aji, nom temen kayak gitu ya. Oke, Pak Aji, apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah Mbak Sinta, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kali pertama ya? Betul Mbak Sinta. Semangat? Semangat. Deg-degan apa harus ora? semangat. Deg-degan apa ora? Di samping saya ada Pak Yas, buat tidak perlu deg-degan. Iya. Semangat banget ya, sampai kayak merdeka gitu ya. Oke, Mas Aji, selamat datang ya di Suara Banjarnegara. Mudah-mudahan nanti kita akan banyak ngobrol gitu ya terkait topik kita pagi hari ini, yaitu sekali lagi mengenai peraturan atau sosialisasi peraturan perundang-undangan barang kena cukai ilegal. Oke, Mas Yas, apa kabarnya? Selamat pagi. Selamat pagi, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya Mas tambah Sinta. glowing aja. Iya. Habis dari salon. Habis dari salon. Ini apanya dari Pak Tutus tadi, beliau memberikan resep. Apa hubungannya sama beliau? Ini kasih pelayanan komunikasi di Kominfo Kabupaten Banjarnegara, Tutus Lianto Eskom. Gitu ya. Oke. Selamat datang Mas Yas. Ya, terima kasih. Selamat pagi buat Mbak Sinta, buat kita semua, dan secara khusus Mitra Suara Banjarnegara. Selamat pagi buat kita semua, kiranya selalu sehat. Iya, amin. Ini kru juga lagi pada bengek semuanya, tapi kok semangat semuanya gitu ya. Ini ada biang keroknya, pasti biang keroknya siapa lagi kalau bukan kasih pelayanan komunikasi. Iya, pagi hari ini buat yang sedang beraktivitas, kita sapa dulu teman-teman yang ada di kantor ya, tepatnya di kantor manapun yang bisa menerima siaran kami gitu ya, baik di Banjarnegara atau yang di luar Kabupaten Banjarnegara. Kemudian biasanya ada rekan-rekan yang sudah beraktivitas di warung-warung, di pasar-pasar tradisional gitu ya semuanya. Nah, kenapa sih kita akhir-akhir ini lagi banyak ngobrol gitu ya terkait cukai karena kita memang sedang ikut membantu program pemerintah ya, tepatnya dari Bea Cukai mengenai gempur rokok ilegal gitu ya. Nah, yang pertama kita ingin tahu gitu ya, karena memang ini sosialisasi peraturan perundang-undangan barang kena cukai ilegal ya. Kita ingin tahu yang pertama dari Satpol PP. Nah, sebelum kita ngobrol ke arah situ, ada baiknya lah kalau kita ulas terkait tugas pokok Satpol gitu ya secara umum. Terima kasih Mbak Sinta atas waktunya, dan kami sengaja hadir di sini dengan Pak Sibua dari Kejaksaan Negeri berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP utamanya. Yang jelas bahwa tugas pokok fungsi Satpol PP yang pertama menegakkan peraturan daerah. Peraturan daerah dalam ini ada Perda dan peraturan Bupati. Dan selanjutnya dalam hal tersebut, tugas yang terpenting bagi masyarakat adalah kita menjaga ketentraman ketertiban bermasyarakat. Dalam hal ini setiap hari tugas bagi pengurus masyarakat adalah di Satpol PP ada patroli rutin. Ada patroli setiap rutin. Hari ada minimal 3 kali, Mbak Sinta. Dalam hal apa? Dalam hal tadi agar masyarakat merasa nyaman dan nyaman di Banjarnegara khususnya, karena ini adalah tugas pokok dari Satpol PP. Begitu Mbak Sinta. Oke, itu tugasnya sama dengan Kajari gitu ya Mas Yas. Ini ada kaitan apa, ada korelasi apa gitu ya dengan Satpol PP gitu ya, sehingga muncullah Kejaksaan Negeri gitu ya, apalagi tepatnya di topik kita pagi hari ini masih mengenai sosialisasi perundang-undangan barang kena cukai ilegal. Oh ya, terima kasih Mbak Sinta. Kalau seperti kita ketahui, untuk kejaksaan sendiri kan punya fungsi dan peran, yaitu kan selaku lembaga
penuntutan, Iya. ya selaku lembaga penuntutan. Artinya setiap perkara pada umumnya perkara tindak pidana. Iya. Yang mana hal ini kejaksaanlah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan. Nah, tentu juga secara khusus terkait dengan tindak pidana seperti yang kita sosialisasikan saat ini, yaitu terkait dengan cukai. Nah, itu juga tidak terlepas dari peranan kejaksaan, yang mana kejaksaanlah satu-satunya lembaga yang melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana cukai. Seperti Itu ya. Oke, nah kembali tepatnya ke Mas Aji gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai barang kena cukai gitu ya, karena memang sampai dengan akhir tahun ini bahkan tahun depan pun akan tetap berlanjut ya mengenai gempur rokok ilegal. Kalau tadi tugas pokok secara umum tepatnya Mas Aji selaku Kabid di Satpol PP ya, terutama Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah. Nah, kita ingin tahu nih tugas Satpol PP itu ya untuk cukai sendiri. Kemarin memang sudah banyak dibahas, mungkin siapa tahu ada di antara pendengar yang mungkin kemarin ketinggalan informasi. Mungkin bisa diceritakan, silakan. Ya, kembali Bu Mbak Sinta berkaitan dengan mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Kasatpol PP berkaitan dengan bagian tugas dari Satpol PP berkaitan dengan cukai. Nah, namun hari ini kami akan menjelaskan secara teknis ya, bahwa Satpol PP di dalam kaitannya tugas terhadap cukai atau barang cukai ilegal, yang pertama adalah kita hanya sebagai pengumpulan informasi. Ya. Beberapa kali dalam setahun ini kita ke pasar tradisional, pada saat pasaran utamanya, atau kepada saudara-saudara kita yang punya toko kelondong yang memperjualbelikan rokok, kita kesana silaturahmi menjelaskan tentang adanya kegiatan itu. Contoh-contoh rokok ilegal ataupun rokok yang tidak dilekati ataupun dilekati cukai namun tidak resmi. Dalam hal tersebut, apabila ditemukan rokok yang terindikasi bahwa cukainya ilegal, kita memberi informasi kepada Bea Cukai yang ada di Purwokerto, karena Banjarnegara adalah wilayahnya, cukainya ada di Purwokerto, Bea Cukai KPPN Purwokerto. Nah, kita melaporkan ke sana. Setelah itu baru kewenangan penyidikan ada di Bea Cukai. Tadi dijelaskan oleh Pak Yas bahwa terhadap penyidikan adalah kewenangan daripada Bea Cukai. Terhadap penuntutannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yas, begitu. Itu ya. Nah, jadi memang benar-benar ternyata ada hubungannya, korelasinya. Oke. Nah, ini pengalaman pribadi gitu ya antara Satpol PP dengan Kejaksaan Negeri terkait gempur rokok ilegal gitu ya, atau ketika kita ikut memberantas terutama ini rokok-rokok yang ilegal di pasaran gitu ya. Ada nggak sih suka dukanya ketika Satpol dan juga Kajari ini bersinergi gitu ceritanya? Mungkin Mas Yas dulu. Ada nggak sih ketika barang-barang turun gitu ya? Pas gempur rokok ilegal kayak gitu, itu perasaannya gimana, suka dukanya? Turun ke jalan, ke jalan, ke pasar-pasar gitu ya. Baik, makasih Mbak Sinta. Untuk sebenarnya kalau teknis di lapangan ini lebih didominasi oleh teman-teman dari Satpol PP. Belum pernah turun ya Kajari ya? Kita dari Kejaksaan saat ini selama saya di sini sih belum pernah, tapi bukan berarti belum pernah di tempat-tempat tugas sebelumnya. Kita sering berkolaborasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Bea Cukai dan termasuk Satpol PP. Artinya kita turun ke lapangan melakukan seperti pengawasan atau pengecekan lah seperti itu. Nah, memang untuk saat ini di Banjarnegara sementara masih belum ya. Mungkin nanti ke depan ya Pak Haji, karena memang kemarin diskusi-diskusi dengan Pak Haji juga semua ada rencana untuk melakukan kegiatan tersebut ke depan. Oke, belum turun tapi sebenarnya di belakang juga kerjanya luar biasa. Nah, ini kan jadi masyarakat tahu ya. Oh, ternyata benar ya kalau Satpol PP sudah jelas ya. Waduh, ini hati-hati saja setidaknya untuk para pedagang terutama ya, jangan mau untuk berjualan rokok yang ilegal karena daripada nanti urusannya panjang gitu ya. Tapi yang pertama pasti tetap ya dari Satpol PP tetap memberikan pengarahan, entah itu juga kadang turun dengan Bea Cukai dan lain sebagainya. Oke Pak Haji, sebenarnya masih banyak yang ingin Sinta tanyakan ya, tapi ada baiknya kita break dulu. Tetap di 104.4 FM Suara Banjarnegara, kita nikmati tema tembang manis berikut ini tetap di SB Live Show.
Ya, masih dengan gempur rokok ilegal bersama Sinta di 104.4 FM Suara Banjarnegara. Untuk mitra yang baru saja tune ini ya, selamat pagi. Dan senang sekali ya obrolan kita di kesempatan pagi hari ini di SB Live Show-nya. Kita masih ngobrol gitu ya seputaran tepatnya sosialisasi perundang-undangan mengenai barang kena cukai ilegal. Masih ada narasumber luar biasa kita dari Satpol PP dan juga dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjarnegara. Dari Satpol PP ini ada Mas Aji, kemudian dari Kajari ada Mas Yas gitu ya. Nah sebelumnya Sinta mau ngucapin terima kasih dulu. Nanti kita buka juga di WhatsApp 0812-2605-8880 buat yang pengen bergabung ya bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, terima kasih yang sudah masuk ya tepatnya di Facebook Radio Suara Banjarnegaranya. Ini ada yang bertanya narasumber kita Pak Aji, Mas Yas masih setia ya bareng Sinta ya? Siap. Oke, nah ini kalau melihat atau mengetahui ada warung atau toko yang menjual rokok ilegal gitu ya tanpa cukai, di mana saya bisa melaporkan? Ya, monggo ini dari Pak Aji ya. Ya, terima kasih Mbak Sinta berkaitan dengan tadi. Ada terima kasih pada masyarakat yang ikut peduli dalam kegiatan pada siaran hari ini. Ya. Apabila diketemukan atau terindikasi ada warung yang ada rokoknya yang tidak dilekati cukai atau cukai ilegal, masyarakat bisa menghubungi Satpol PP Banjarnegara atau bisa langsung ke Bea Cukai Purwokerto. Namun alangkah lebih baiknya kalau melalui Satpol PP Banjarnegara dulu. Ya, kalau yang berdomisili di Banjarnegara ya, berbeda betul. lagi mungkin ada pendengar yang juga sedang mendengarkan siaran kita, ternyata domisilinya di Purwokerto malah lebih enak gitu ya. Jadi sana sini oke gitu ya. Oke, itu ya Pak Haji ya. Terima kasih ini dari Masu Bagius Guyanjers ini. luar biasa ya namanya ya. Iya. Nah, kemudian ke Mas Yas kita ingin tahu dasar hukum dari tepatnya penanganan perkara cukai ini, bisa diceritakan Mas? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sinta terkait dengan dasar hukum penanganan cukai ini. Ini sebenarnya tidak terlepas dari keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya pada Menteri Keuangan. Yang mana di situ ada Undang-Undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Dan kemudian ini yang paling sering digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 ya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Nah, yang mana di situ nanti semua tindakan-tindakan tindak pidana ada diatur di dalam undang-undang cukai tersebut. Nah, itu dasar hukum yang biasa digunakan. Nah, untuk terkait dengan adanya peranan Satpol PP di sini, nah ini dia lebih ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2020 yang mana di situ mengatur mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau. Nah, yang mana di dalam kalau tidak salah pasal 8 atau pasal 9 di situ ada sifatnya mengenai dengan sosialisasi ya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, disitulah fungsi Satpol PP di situ berperan. Nah, itulah dasar-dasar hukum yang digunakan untuk penanganan cukai ini. Iya, nah ini ya semakin jelas ya bahwa dasar hukumnya ini juga masyarakat sudah mulai familiar gitu ya, apalagi beberapa kali memang sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa kalau saat ini kita sedang otomatis gempur atau sosialisasinya ini marak ya, tidak hanya di Radio Suara Banjarnegara saja tetapi juga OPD-OPD terkait yang memang membantu Bea Cukai ini juga mudah-mudahan masyarakat semakin pandai. Oke. Kemudian Pak Aji, teknis Satpol tepatnya dalam melaksanakan pengumpulan data ini seperti apa dan bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Masih ada waktu untuk menjelaskan ini sebenarnya agak kalau saya jelaskan dari A sampai Z ini cukup lama. Panjang kali lebar, panjang jadinya sekali gitu ya. Betul. Panjang sekali. Kami singkat saja. Berkaitan dengan tugas tadi dalam pengumpulan data bahwa Satpol PP mempunyai dasar yaitu SK Bupati. Dalam setiap tahunnya Satpol PP ada SK Bupati berkaitan dengan tim pemantauan terhadap barang ilegal tersebut, cukai ilegal tersebut. Nah, setelah itu tim yang dibentuk oleh Bupati melaksanakan tugas ke pasar-pasar, utamanya tadi sudah dijelaskan ke pasar hari pasaran atau ke toko-toko kelondong yang sekiranya memperjualbelikan rokok. Nah, terkadang tadi Mbak Sinta mengingatkan kembali kira-kira apa yang menjadi
temuan di lapangan. Begini Mbak Sinta, terkadang pada saat tim kami datang ke sebuah warung, ada yang memang open, ada yang terkadang masih sembunyi-sembunyi. Kita dalam hal pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, kita masih dalam tahap edukasi Mbak Sinta, memberitahu, termasuk sosialisasi. Berarti kami belum tahap ke penindakan. Apabila diketemukan suatu warung memperjualbelikan atau menyimpan atau terindikasi di situ ada rokok yang ilegal, tidak delegasi cukai, kami hanya melakukan pendataan. Namun kalau yang bersangkutan sekiranya dengan sukarela menyerahkan kepada kami akan tindak lanjuti barang tersebut, kami serahkan kepada Bea Cukai Purwokerto. Nah, jadi itu kadang ada saudara kita yang pada saat kami dengan tim datang ada yang takut, kami edukasi dengan baik Pak, kami dengan humanis pada teman-teman saudara kita yang berjual Pak, kita dalam rangka sosialisasi, belum dalam tahap yang lain. Iya, sudah terteror dulu ya dengan seragamnya, dengan orang-orang. Mudah-mudahan ke depan tidak. Janganlah ya. Mudah-mudahan ke depan tidak. Karena dengan hari ini dibantu Mbak Sinta, mudah-mudahan saudara-saudara yang tadi punya warung kelontong lebih familiar dengan Satpol PP Mas Iya. Sinta. Nah itu ya melalui radio Suara Banjarnegara. Ketika tiba-tiba walaupun belum tahu bagaimana sih wajahnya Pak Aji gitu ya, ketika turun ke lapangan berserta tim, tapi kan dari seragamnya sama namanya kan jelas ada ya, tepatnya di dada sebelah kanan. Oh iya, berarti beliau orangnya ramah, jujur, baik hati dan tidak sombong gitu ya. Terima kasih Mas Sinta. Iya, oke. Aku seneng banget. Ayo langsung dijajan akan warung ngarep kayak gitu ya. Oke. Nah ini ternyata untuk masyarakat juga, untuk kita jangan takut gitu ya ketika ada petugas yang datang. Bahkan Kajari pun tentunya senantiasa ingin lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga program-program dari Kajari sendiri selain dari maksudnya selain masalah gempur rokok ilegal ini juga nanti masyarakat semakin dekat gitu ya. Oke, nah Mas Yas, kita ingin tahu juga mengenai mekanisme tepatnya penanganan perkara barang kena cukainya ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Sinta buat suara pendengar setia Banjarnegara. Ini sedikit menjelaskan, mungkin singkat saja ya Mbak Sinta ya. Tadi dari awal sudah disampaikan oleh Pak Aji ya, misalnya kalau ada laporan dari masyarakat, nah ini bisa dari laporan masyarakat, bisa juga temuan dari misalnya dari petugas Satpol PP ataupun temuan dari Bea Cukai sendiri, karena tentunya juga kan dari Bea Cukai kan punya tim dan artinya dia punya kewenangan untuk melakukan operasi-operasi begitu. Nah, dalam hal misalnya itu temuan dari Bea Cukai ataupun dari Satpol PP, misalnya kalau dari Satpol PP tentu kan melimpahkan ke Bea Cukai. Nah, di sini nanti Bea Cukai selaku yang punya kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, disinilah nanti penyidik dari Bea Cukai itu melakukan pemberkasan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tentu menyita barang bukti dan seterusnya lah ya. Bahkan kalau memang diperkenankan ya bisa meminta keterangan ahli kalau memang diharuskan. Nah, intinya di sini penyidik Bea Cukai memberkaskan semua perkara itu, baik itu temuan dari Bea Cukai sendiri maupun limpahan dari Satpol PP. Nah, setelah dia memberkaskan, tentu dia kirim berkas tersebut ke kejaksaan. Ya, kalau di Banjarnegara, kalau misalnya lokusnya di Banjarnegara, ya tentu di Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Nah, sebelum ke sana saya mundur ke belakang sedikit. Begitu nanti ke Bea Cukai menerbitkan surat perintah penyidikan, dia wajib mengirim SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan. Sehingga nanti kejaksaan dasar itulah nanti kepala kejaksaan negeri menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa. Nah, sehingga nanti jaksa inilah yang memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini penyidik Bea Cukai gitu. Nah, setelah nanti itu sudah diberkaskan, diserahkanlah berkas tersebut ke kejaksaan. Lalu jaksa yang sudah ditunjuk tadi itulah yang meneliti berkas perkara tersebut. Diteliti terkait dengan unsur-unsur yang disangkakan, terkait dengan
alat bukti terpenuhi atau tidak. Intinya jaksanya menelitilah berkas perkara tersebut. Sekiranya ada yang belum terpenuhi tentu dikembalikan disertai dengan petunjuk. Nah, apabila telah memenuhi syarat material dan formil, saksi-saksi juga mendukung, ya unsur-unsur dari pasal yang disangkakan juga mendukung, barang bukti atau alat bukti juga mencukupi. Nah, jaksa nanti menerbitkan namanya P21. Ini sama halnya dengan penanganan perkara secara umum juga sih, ya. Nah, setelah nanti jaksa menerbitkan P21, lalu nanti penyidik dari Bea Cukai menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa. Nah, sehingga kewenangan dari Bea Cukai selesai sampai di situ. Sekarang sudah beralih menjadi kewenangannya kejaksaan. Nah, jaksa setelahnya melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Nah, setelah ada nanti penetapan sidang, lalu nanti jaksa menghadirkan saksi-saksi, menghadirkan termasuk terdakwa, menghadirkan barang bukti, artinya proses persidangan lah ya. Nah, sampai nanti kalau jaksa sudah yakin ini terbukti, maka jaksa melakukan penuntutan, dituntut berapa lama lah misalnya, itu. Dan kemudian hakim nanti memvonis atau memutus. Nah, itulah nanti yang dieksekusi. Nah, satu hal yang perlu saya memberikan pemahaman kepada kita semua, Mbak Sinta, terkait dengan penanganan perkara cukai ini di kejaksaan itu ada di bidang tindak pidana khusus, ya. Beda dengan perkara-perkara yang lain itu biasanya di bidang tindak pidana umum. Ini kalau di kejaksaan yang berwenang melakukan penanganan adalah bidang tindak pidana khusus atau Pitsus. Sama halnya dengan Pitsus itu kan menangani perkara seperti yang lebih sering kita tanganin ya, tindak pidana korupsi. Nah, itu yang paling sering di bidang Pitsusnya kita. Nah, termasuklah Bea Cukai ini ditanganin oleh bidang Pitsus. Kenapa? Nah, itu karena cukai ini kan terkait dengan ada di dalamnya keuangan negara, terkait dengan cukai itu tadi. Itu kan terkait dengan keuangan negara. Nah, makanya kalau di kejaksaan yang menangani perkara itu ada di bidang tindak pidana khusus. Namun mekanisme penanganan perkaranya tidak beda dengan penanganan perkara pidana umum. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Sinta. Ya. Wah, jadi jelas sekali gitu ya. Bagaimana mekanisme penanganan perkara tepatnya barang kena cukai. Nah, mudah-mudahan dengan dijelaskan tadi oleh Mas Yas ini masyarakat jadi mudah. Oh, ternyata seperti itu ya. Oke, sebelum nanti kita ke Pak Aji gitu, Mas, di Kabupaten Banjarnegara pernah sampai menangani hal itu? Ya, sampai di posisi itu gitu ya? Ya, betul. Untuk di Kejaksaan Negeri Banjarnegara tadi setelah saya mengecek tadi di register tindak pidana khusus, ternyata ada satu perkara tahun 2020. Ada satu perkara. Jangan di tahun ini dan tahun yang akan datang ya. Tahun 2020 terkait dengan cukai rokok. Cukai rokok ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah dan pembelajaran buat yang lain gitu ya. Oke. Ke Pak Aji, lokasi mana ini yang memang ditengarai ada peredaran rokok ilegal? Pasti di Kabupaten Banjarnegara khususnya ya. Oke, Mbak Sinta, perlu kami jelaskan berkaitan dengan kira-kira yang ditengarai daerah-daerah mana yang masih terindikasi adanya peredaran rokok ilegal. Biasanya itu kan saudara-saudara kita yang mengedarkan itu adalah di daerah-daerah pedesaan, Mbak Sinta. Di pedesaan? Di daerah pedesaan. Bukan di perkotaan? Bukan. Karena orang perkotaan biasanya sudah pinter-pinter. Tapi bukan berarti orang desa nggak pinter ya. Hanya saja mungkin kadang informasinya tidak secepat ketika ada di kota. Nah, sehingga terkadang itu malah justru di daerah-daerah perbatasan, Mbak Sinta. Oh, di perbatasan? Iya, di daerah perbatasan antara Banjarnegara Purbalingga, antara Banjarnegara dengan Wonosobo, antara Banjarnegara dengan Kebumen. Nah, sehingga kami pada saat kegiatan pencarian informasi data pun kami fokusnya kadang sampai sana, Mbak Sinta, sampai ke warung-warung toko kelontong yang ada di pedesaan, yang terkadang orang belum tahu kami sudah jamah ke sana, Mbak Sinta. Oh, gitu ya. Karena itu. Biasanya untuk Satpol PP sendiri berapa personil yang turun tepatnya ketika melakukan hal tersebut, pengecekan atau apa? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh Bupati, rata-rata 7 sampai 9, Mbak Sinta. 7 sampai 9. 7 sampai 9.
Pak Haji juga sering ya Pak turun ya? Sering. Wah, ini dia. Makanya tadi apal Mbak Sinta. Oh, apal banget ya. Apal. Ada yang ketika dilakukan operasi gitu balelo atau beler gitu ya bahasa Jawanya itu susah gitu dibilangin, ada nggak sih? Atau justru tidak. mereka ketika sudah dikasih tahu diedukasi mereka justru paham gitu? Ya betul Mbak Sinta. Jadi setelah kami dengan tim tadi Mbak Sinta kami datang ke sana dengan humanis, dengan manis ya, yang manis, baik, dengan manis. betul. Sehingga saudara-saudara kita yang tadi punya toko kelontong ya biasanya menerima kita dengan baik, kita jelaskan, dan yang bersangkutan siap membantu dalam hal gempur rokok ilegal ini, Mbak Sinta. Tidak berulang lagi kan biasanya ketika ada operasi gitu ya, ternyata ada yang masih membandel beda orang lagi kan? Selama ini tidak berulang Pak. Biasanya berulang, orang lain lagi ya, benar orang baru lagi. Ya, selama jadi ini tidak dengerai. Yang sudah diedukasi mereka paham dan tidak melakukan lagi, ya, luar betul. biasa. Oke. Kita pokoknya bersyukur ya, luar biasa Satpol PP Kabupaten Banjarnegara, apalagi juga dengan Kejaksaan Negerinya. Duet maut pokoknya ya. Oke. Iya, jangan kemana-mana karena di session yang terakhir kita nanti akan buka di 081226058880 ya. Tetap di SB Live Show, kita nikmati tema yang satu ini. Iya, buat yang tidak pernah bergeser gelombang, tepat di 104.4 FM Suara Banjarnegara masih ada Sinta ya. Dan juga masih ada narasumber kita dari Satpol PP dan juga Kejaksaan Negeri Banjarnegara. Masih di SB Live Show, tepatnya untuk session yang terakhir. Nggak tahu ya, kalau ngobrol sama beliau-beliau berdua ini waktunya serasa begitu pendek gitu ya, cepat berlalu ya. Iya, dan juga untuk mitra masih kita ngobrol gitu ya mengenai sosialisasi yang memang sedang marak luar biasa. Tidak hanya di baliho-baliho gitu ya. Bahkan saat ini kita Radio Suara Banjarnegara membantu pemerintah untuk bersama-sama kita gempur rokok ilegal gitu ya. Dan juga ini ternyata dari Kabupaten Banjarnegara jelas ada hubungannya dengan Satpol PP, ada hubungannya dengan Kejaksaan Negeri. Nah, ini buat Anda yang baru saja bergabungnya jadi seperti itu ya. Jadi Bea Cukai ini juga punya rekan-rekan yang luar biasa gitu. Nah, kalau kita berbicara tepatnya mengenai barang kena cukai ilegal, kita tepatnya ke Pak Haji dulu nih. Manfaat yang memang diperoleh dengan pengenaan cukai terhadap daerah ini apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Perlu kami jelaskan sini pada pemirsa ataupun teman-teman yang ada di luar sana, pendengar setia Suara Banjarnegara, berkaitan dengan manfaat yang diperoleh oleh daerah, terutama ini Mbak Sinta ya. Iya. Ya, tadi kan sudah kemarin barangkali oleh narasumber yang terdahulu dijelaskan apa itu cukai. Cukai kan salah satu pungutan negara, jadi masuk barang APBN. Iya. Dalam APBN tersebut dari hasil cukai itu ada sebagian yang masuk ke daerah Mbak Sinta dalam setiap tahunnya. Nah, pemanfaatan daripada namanya di BHTHC, dana bagi hasil cukai hasil tembakau Mbak Sinta. Setiap tahun panjang ya. Tapi kita cukup singkat di BHTHC. Ya. Dalam setiap tahunnya itu dari pemerintah pusat itu mendistribusikan kepada setiap kabupaten kota. Nah, besarannya sudah disesuaikan sesuai dengan undang-undangan. Nah, manfaatnya di daerah tadi Mbak Sinta. Yang pertama untuk pembangunan, yang kedua untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya terutama ya kepada saudara-saudara kita yang berkecimpung di bidang tembakau, karena di sini kan di BHTHC adalah hari dari hasil tembakau. Berikutnya berkaitan dengan peningkatan kesehatan, bahkan di tahun ini ada dengan beberapa tahun akhir ini adanya COVID, sebagian juga dari DPHT tersebut untuk bidang kesehatan ya terhadap saudara-saudara kita melalui dinas UPD terkait dalam ini ya dinas kesehatan. Ada lokasi yang ke sana, ada lokasi ke dinas pertanian, ada lokasi ke Indakop. Begitu Mbak Sinta. Nah, jadi jelas sekali gitu ya. Kenapa sih gitu yang namanya cukai ini diatur oleh daerah? Karena kembali lagi gitu ya, ada sebagian yang masuk ke daerah untuk kesejahteraan kita lagi. Nah, makanya harus diatur. Kalau nggak diatur gimana dong? Iya. Oke, masih ya manfaat juga yang diperoleh dengan pengenaan cukai ini. Ini dari sisi kajarinya. Ya, sebenarnya hampir sama Mbak Sinta seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji. Artinya cukai ini kan merupakan salah satu penerimaan pajak ya, penerimaan negara. Ya tentu sama halnya dengan misalnya bea masuk atau PPN, PPH ya.
Dan untuk kita ketahui, mudah-mudahan saya tidak salah data, kontribusi cukai ini sampai saat ini bisa sampai 9 sampai 10% Di APBN. ya, APBN ya. Artinya itu sudah cukup lumayan besar banget. Itu penghasil penerimaan pajak di APBN ini ya, itu kontribusi yang dari cukai itu bisa 9 sampai 10%. Nah, tentu kalau terkait dengan manfaat tadi sudah disampaikan oleh Pak Aji ya, itu kembali lagi ke daerah untuk mendanai misalnya program peningkatan kualitas bahan baku, bisa seperti itu, pembinaan industri, ya, pembinaan lingkungan sosial, bisa juga sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang saat ini seperti yang kita lakukan ini, ya, ini yang sekarang. Dari PTAD. Itu dari situ juga ininya. Nah, tentu termasuk untuk melakukan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, itulah dana itu berasal dari situ. Oke. Nah, Mas Yas, ini tahun 2020 tadi sempat ngobrol gitu ya, ada perkara terkait kena cukai gitu ya, pernah melakukan penindakan. Itu pasal apa sih yang biasanya menjerat tepatnya mereka-mereka ini? Baik, terima kasih Mbak Sinta dan pendengar setia Radio Suara Banjarnegara untuk kita pahami bersama terkait dengan penindakan yang biasa dilakukan oleh pelaku-pelaku terkait dengan cukai, khusus cukai rokok ataupun cukai yang lain ya Pak Haji, bisa seperti miras juga ya, tapi lebih seringnya sih di rokok. Nah, itu biasa itu paling sering itu disangkakan pada pasal 54 di Undang-Undang Cukai, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Nah, yang mana dalam pasal itu disebutkan setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas, ya, untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai. Nah, itu ancaman pidananya Mbak Sinta itu paling singkat, ya, minimal 1 tahun, minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Nah, ini pemidanaan terhadap cukai ini hampir sama dengan pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga ya Mbak Sinta. Artinya pemidanaannya itu mengatur minimal dan maksimalnya. Nah, kalau dia mengatur minimal 1 tahun berarti tidak ada ancaman di bawah 1 tahun. Berarti di atas dari 1 tahun. Tapi di sini maksimalnya 5 tahun. Itu khusus yang misalnya tadi melakukan pengedaran rokok-rokok yang tidak ada cukainya. Nah, kalau jenis perbuatan banyak Mbak Sinta, dan termasuk misalnya memalsukan, bisa juga memalsukan pita cukai. Ya, itu kan yang tadi kan yang tidak ada pita cukainya. Bisa saja juga ada pita cukai tapi palsu. Bisa juga. Kan untuk misalnya untuk biar orang berpikir ini legal, ini asli. Ternyata dilihat pita cukainya, ternyata itu palsu pita cukainya. Jangan salah loh, pita cukai itu katanya terbuat dari uang, dari kata orang ya, bea cukai betul, ya. Betul. Ya harus sekali pakai gitu. Jadi nggak boleh ya Mas ya, benar ya. Jadi boleh. itu, wah, palsu banget kalau memang ternyata sudah pernah dipakai digunakan lagi. Nah, berarti itu kan memalsukan. Ya, sudah tidak perawan lagi. Nah, itu juga ancamannya minimal 1 tahun dan paling lama 8 tahun, ya. Dan selain itu Mbak Sinta, selain ancaman pidana itu kan pidana badan ya, ini juga ada pidana denda. Dan ada pidana dendanya. Dan satu hal lagi, itu biasanya dihitung cukai yang dipalsu, yang misalnya rokok itu diedarkan. Dilihat itu cukainya seharusnya kan ada cukainya yang harus dibayarkan atau menjadi pemasukan ke negara. Ya, namun kan tidak ada. Nah, itu dihitung dan itu menjadi kerugian negara dan dibebankan kepada si pelaku. Dibebankan kepada si pelaku. Jadi artinya pemidanaan terhadap tindak pidana cukai ini tidak hanya pidana badan saja, ada pidana denda dan termasuk pidana penggantian keuangan negara yang terkait dengan cukai tadi yang tidak ada pengenaan pajaknya. Nah, mendingan manut ya daripada tobat pemerintah itu semuanya dipidanakan ya. Nah, itu kalau pemidanaan terkait dengan tindak pidana cukai yang khususnya
mengedarkan barang-barang seperti rokok yang tidak ada cukainya atau dipalsukan atau semacamnya lah. Nah, itu di pasal 54 dan 55 itu paling sering dikenakan Mbak Sinta. Oke, nah ya sebelum kita tutup ya acara ini, ada yang masuk, terima kasih tepatnya dari Pak Saka, terima kasih sebenarnya sudah dijawab gitu ya untuk terkait apa itu bea, apa itu cukai. Sebenarnya memang beberapa waktu lalu juga untuk materinya sudah pernah kita ulas, tapi mungkin sedikit mau diulas juga biar masyarakat juga tambah paham bea itu apa, cukai itu apa ya. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Pada tadi yang masyarakat yang masih ikut setia mendengarkan dan itu berkontribusi, walaupun tadi Mbak Sinta mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu pernah dibahas, namun tidak salahnya kalau saya menjelaskan lagi berkaitan apa itu bea, apa itu cukai. Bea itu adalah sebagai pungutan terhadap barang yang dari luar masuk Indonesia ataupun barang yang dari Indonesia keluar. Ya. Baik ekspor maupun impor. Ya, betul Mas, itu namanya bea. Sedangkan cukai ya tadi yang sudah kami jelaskan, pungutan terhadap negara terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Iya. Ya, barangnya perlu diawasi. Ada ciri-cirinya gitu ya. Ada ciri-cirinya. Apa aja? Iya, ya, ada ciri-cirinya. Dan untuk keadilan Mbak Sinta, itu namanya cukai. Jadi salah satu pungutan negara terhadap barang yang mempunyai karakteristik tertentu ya. Tadi tembakau tadi. Iya. Ya, gitu Mbak Sinta. Nah, jelas sekali ya, sudah singkat padat jelas gitu. Oke. Dan tidak terasa ini kebersamaan Sinta dan juga Mitra ya, tepatnya di SB Live Show. Untuk kesempatan kali ini harus segera Sinta akhiri. Sebenarnya masih ngobrol banyak ya, tapi memang waktu jualan yang memisahkan kita. Oke, Pak Haji, Mas Yas, terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan lain kali bisa bergabung lagi dengan SB Live Show. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kita di SB Live Show. Kita masih terus akan mensosialisasikan terkait gempur rokok ilegal gitu ya. Mudah-mudahan ini kita membantu negara untuk masyarakat jangan pernah membeli rokok yang tidak ada pita cukainya atau belilah rokok yang legal gitu ya. Nah, akhirnya Sinta pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pastikan tetap di Suara Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.